Bersyukur kepada Allah, malam ini kita dapat hadir di kediaman Bapak Dr. Andes Haji Zaidi Arifin almarhum, gelar Bina Pengatur Alam Sakti. Kita doakan semoga almarhum diampuni oleh Allah segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, Amin. dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan ditambah-tambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya yang menyampaikan mau'izatul hasanah pada malam hari ini adalah Ayahanda. Namun karena beliau berhalangan hadir, beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga musibah dan menyampaikan salam kepada keluarga jamaah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu para ulama, para guru, para orang tua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar, kalau kelamaan tolong diingatkan nanti. Hadirnya kita tiada lain adalah mendoakan almarhum. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidupmu, matimu, liyabluwakum, karena Allah ingin menguji kalian seluruhnya, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, ahsanu amal. Jadi kita ini menempuh ujian yang Allah berikan kepada kita di alam dunia yang fana ini. Apakah kita bisa menghadapi ujian ini dengan selamat atau tidak? Karena itu dalam ayat yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Saya terakhir bertemu dengan almarhum, kalau tidak salah 3 atau 4 hari setelah Lebaran, saat bertemu 40 hari di kediaman Bapak Lukman atas meninggal istri beliau. Saat bertemu, secara fisik beliau dalam keadaan yang sehat. Bahkan kami sempat bicara, ngobrol sebentar, tapi begitulah yang disebut dengan takdir Allah. Karena itu malam ini juga kita tidak tahu, malam ini kita hadir mendoakan beliau, sangat boleh jadi besok malam kita yang didoakan oleh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bagi orang yang beriman, karena itu kematian bukanlah sesuatu hal yang ditakuti, tetapi kematian adalah benar-benar sebagai bertemunya kekasih dengan kekasih, bertemu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak bisa kita mengelak dari kematian.
idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal itu sudah datang, la yasta'khiruna sa'atan, dimundur dia tidak bisa, wala yastaqdimun, minta mati hari ini juga kalau bukan takdir Allah juga nggak bisa. Karena itu kita bermunajat, terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, terlebih di saat ini di akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepengetahuan saya, tentu kita semua insyaallah almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Meskipun sebabnya, ini mohon maaf kalau saya salah, tolong diluruskan sama keluarga. Kalau tidak salah, antara lain karena jatuh di WC, terpleset. Tapi jauh dari itu memang sudah ada riwayat sakit. Apapun sebabnya, itu sababiah saja. Di mana saja wafatnya, kapan saja waktunya, dalam posisi seperti apa. Jadi husnul khotimah itu tidak melihat kepada sebatas ruang, sebatas waktu, sebatas posisi. Kan ada keterangan kalau meninggal di malam Jumat itu baik gitu ya. Wafat di bulan Ramadan itu baik. Tapi tidak boleh digeneralisir, di luar itu enggak baik. Nah itu enggak boleh seperti itu. Jadi dia tidak melihat ruang, tidak melihat waktu, lalu juga ruang. Ada yang wafat di jalan raya, ada yang wafat di kantor, ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal di rumah sakit, ada juga yang meninggal di dalam masjid. Kalau ditanya masyarakat ini yang meninggal di dalam masjid dalam keadaan sujud, pasti itu jawabannya husnul khotimah. Apalagi meninggal waktu rakaat pertama. Bukan memungkiri hal itu, tetapi jangan juga menganggap kalau tidak meninggal di tempat itu bukan pula husnul khotimah. Itu maksudnya. Jadi di dalam masjid bisa dia husnul khotimah, di luar masjid juga bisa dia husnul khotimah. Itu maksud yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan digeneralisir kalau husnul khotimah itu harus di dalam masjid saja gitu. Oh, nggak bisa juga. Lalu yang ketiga, orang yang meninggal juga, kalau dia menyebut la ilaha illallah, man qala akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang wafat dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Lalu jangan digeneralisir juga. Kalau wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah, lisannya, berarti dia tidak husnul khotimah. Oh, tidak begitu. Saya ulangi lagi. Orang yang wafat mengucapkan la ilaha illallah, dia husnul khotimah. Tapi tidak serta-merta orang yang wafat mulutnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, jangan dinilai juga kalau dia tidak husnul khotimah. Bisa saja dia husnul khotimah. Contoh kecilnya begini. Umpama orang yang bisa nyebut la ilaha illallah itu kan ditentukan dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya dalam artian dia bisa bersuara, mulut masih bisa bergerak, lidah masih normal. Lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan jenazah yang fisiknya tidak normal? Kalau ngomong suaranya nggak ada gitu. Lalu mulutnya nggak jelas, mengot ke kanan malah mengot ke atas.
Bahasa lainnya stroke. Lalu saat kita mendengar, kita nggak ngedengar kalau dia nyebut la ilaha illallah. Apakah kita bisa menilai bahwa dia tidak husnul khotimah? Oh, tidak bisa juga. Karena dalam menyebut itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alat menyebut itu ada dua. Ada alat zahir, ada alat batin. Sebab manusia ini terdiri dari unsur jismaniyah, terdiri dari unsur ruhaniyah. Maka unsur manusia ini secara fisik jismaniyahnya dia terdiri dari air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah. Kenapa dipahami unsur jismani manusia ini terdiri dari air, api, angin, tanah? Karena kita memaklumi, maklum dalam sini mengetahui, yang kita ketahui selama ini bahwa manusia itu tercipta dari yang disebut air mani, sperma. Kok bisa manusia itu terdiri unsurnya dari air, api, angin, tanah? Sperma itu dia berasal dari mana? Dari saripati makanan. Saripati makanan dari mana? Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya kita ambil contoh seperti beras. Kita makan itu nasi berasal dari mana? Dia berasal dari beras. Beras itu berasal dari mana? Dari padi. Kok bisa padi itu tumbuh? Dia tumbuh di atas tanah, bukan tumbuh di atas plafon. Berarti padi itu ada unsur tanahnya. Tapi padi itu juga nggak bisa tumbuh walaupun hanya di atas tanah kalau tidak disirami oleh air. Berarti ada unsur airnya. Tanah ada, air ada, tapi nggak ditiup oleh angin sehingga tidak memekar, juga nggak bisa. Dia harus ditiup dengan air, angin. Berarti ada unsur anginnya. Dan tiga itu belum cukup kalau tidak disinari oleh terik sinar matahari, berarti ada unsur apinya. Tapi bukan pula manusia ini berasal dari empat itu. Unsurnya adalah air, api, angin, tanah. Dikejar lagi kajinya. Air yang mana, api yang mana, tanah yang mana, angin yang mana. Maka dalam kaji hakikat itu ada yang disebut dengan air nurani, api nurani, angin nurani, tanah nurani. Air, api, angin, tanah yang mana? Ini tentu dikaji sama yang ahlinya. Sama saya nggak ahli di bidang. Lalu yang ketiga adalah unsur ruhaniyah. Jelas-jelas fanafakhtu fihim min ruhi. Aku tiupkan sebahagian dari ruhku. Jadi manusia ini disebut manusia itu kan ketika ada tubuh, ada ruh, ada rasa. Ada tubuh, ada ruh, tidak ada rasa, orang gila namanya. Ada ruh, ada rasa, tapi nggak ada tubuh, gentayangan namanya. Ada tubuh, ada rasa, tapi nggak ada ruh, mayat namanya. Jadi yang disebut dengan manusia itu ada tubuh, ada ruh, ada rasa. Kenapa malam ini bisa rame? Insya Allah ini berkat juga bagaimana almarhum selama hidupnya semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya memberikan informasi saja bahwa almarhum belajar kalimah la ilaha illallah. Apa yang kita amalkan la ilaha illallah malam ini sama dengan yang beliau amalkan kalimah la ilaha illallah. Hanya yang bedanya adalah letak pada kajinya. La itu menunjukkan apa, ilaha itu menunjukkan apa, illa itu menunjukkan apa, Allah itu menunjukkan apa.
Karena itu dalam makom itu ada makom ihram, ada makom mi'raj, ada makom munajat, ada makom tubaddil. La ilaha illallah. Dalam keterangan satu hadis, kalau la ilaha illallah itu ditimbang ke sebelah kanan, lalu isi dunia dan langit itu diletakkan timbangan sebelah kiri, maka jauh lebih berat la ilaha illallah ketimbang isi langit dan bumi. Kira-kira bapak-bapak yang hadir di luar sama di dalam percaya tidak ini? Percaya. Tapi enggak keras suaranya, berarti ragu-ragu. Percaya enggak? Percaya. Saya kayaknya pengen cepat selesai ceramah. Kalau saya dikasih informasi jangan lama-lama katanya. 2 menit lagi lah. Jadi kalau la ilaha illallah itu diletakkan timbangan sebelah kanan, isi langit dan bumi diletakkan timbangan sebelah kiri, jauh lebih berat la ilaha illallah ketimbang isi langit dan bumi. Percaya tidak? Percaya. Nanti selesai pengajian ini beli jeruk sekilo, tulis la ilaha illallah, letakkan timbangan sebelah kanan, taruh jeruk sekilo timbangan sebelah kiri. Kira-kira berat mana la ilaha illallah dengan jeruk sekilo itu? Kalau dijawab lebih berat jeruk sekilo, kenapa dalam tekstual hadisnya begitu, tapi dalam faktanya malah lebih berat jeruk? Karena yang diletakkan itu tulisan bertuliskan la ilaha illallah. Umpama jamaah takziah ada yang usianya 60 tahun, lalu dia disuruh mengangkat beras 60 ton. Karena pulang dari takziah ini dapat besek beras 60 ton. Kira-kira bisa nggak ngangkatnya? Tergantung. Kalau tulisannya itu beras 60 ton, tulisan aja maksudnya. Tulisan beras, kata yang usia 60, jangankan diangkat katanya, taruh di peci selesai katanya. Kenapa dia bisa ngangkat sampai bawa pulang? Karena hanya tulisan. Kenapa kok tulisan itu bisa menjadi berat? Kalau ada isi. Kenapa la ilaha illallah kita ini tumpul? Kenapa la ilaha illallah sekali ucap orang itu tidak berubah? Kenapa la ilaha illallah tidak bisa merubah diri kita? Karena la ilaha illallahnya hanya baru tulisan. Karena itu yang perlu kita cari bukan sekedar tulisan, bukan sekedar amalan, tapi kita harus mencari bagaimana, apa sebetulnya isi dari la ilaha illallah. Mana isi la ilaha illallah itu? Kita bahas 40 hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Udah itu aja, selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah segala dosanya. Dan khusus untuk anak-anak beliau, 4 anak beliau, teruskan perjuangan ayahanda, selalu doakan ayahanda kepergian beliau tidak menjadi penyebab untuk berkhidmat kepada beliau, tetapi menambah untuk berbaik budi kepada orang tua. Terus doa minimal selepas habis sholat, kirim doa hadiah kepada beliau. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.